Nah ingat ya, dalam kisah One Piece sendiri yang luas dan penuh teka-teki itu, Elbaf tak hanya menjadi negeri para raksasa yang penuh akan konflik sekarang. Ia adalah titik strategis menyimpan rahasia besar, kekuatan militer kolosal dan anomali waktu yang tak dimiliki wilayah lainnya. Di balik megahnya hutan dan gunungnya, dunia bawah tanah Elbaf itu menyimpan diskusi genting antara tokoh-tokoh penting seperti Gaban, Luffy dan juga Hajrudin tentang kekacauan global yang mulai bergulir ya. Pemerintahan dunia di bawah komando misterius Im Sama kini telah turun tangan langsung dan memaksa seluruh dunia mulai bergerak menuju sebuah konfrontasi besar pula, perang yang bisa mengubah sejarah dunia baru. Namun ya, cerita ini tak hanya soal strategi dan kekuatan semata, tapi juga soal warisan masa lalu. Kisah masa lalu Rock di Sebek, hubungan Roger dengan Sang hingga rahasia waktu di Elbaf mulai terungkap satu demi satu. Seakan-akan semesta One Piece sedang menumpuk semua konflik teka-teki dari abad lalu untuk meledak di satu titik puncaknya. Di tengah semuanya itu, para tokoh utama baik yang di Elbaf maupun yang bertarung di Marijoa seperti Dragon dan juga Garling harus memilih bertahan pada kenyamanan masa lalu atau bertaruh nyawa demi masa depan dunia baru. Yes, ini bakalan menarik nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi fanfiction ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video ini pula, oke? Disclaimer, di jenis konten alur cerita seperti ini semua kejadian masih berupa spekulasi alias tidak resmi. Jika ingin versi rasional resmi, silahkan tonton di judul thumbnail alur teori ya. Jika sudah diterima, let's go, kita buat One Piece lebih rame lagi. Nah, seperti yang kita tahu nakama, di sebuah tempat tersembunyi jauh di bawah tanah Elbaf, Luffy, Loki, Gaban, Hajrudin, Gerd dan juga Chopper berkumpul dalam ruang diskusi yang tenang ya, penuh ketegangan sih memang. Mereka tahu dunia atas sedang dilanda kekacauan besarnya. Gaban sebagai tangan kiri Raja Bajak Laut Roger mulai membicarakan dengan nada serius, menjelaskan bahwa kekacauan di permukaan bukan sekedar gejolak biasa, itu melainkan bisa membawa kehancuran besar jika tidak segera dihentikan loh. Yang paling ditakutkannya itu adalah jika kekuatan militer para prajurit raksasa Elbaf jatuh ke tangan pemerintahan dunia. Misi mereka kini bukan hanya bertahan hidup, tapi merebut kembali harapan dunia dari genggaman tirani. Tujuan utama mereka kini adalah menggagalkan misi pemerintahan dunia yang ingin menguasai kekuatan Elbaf demi ambisi mereka dalam perang besar yang tak terhindarkan. Gaban itu sadar pihak yang berhasil menggadang Elbaf akan memiliki keunggulan luar biasa. Bahkan Gunko ya, salah satu tokoh penting sebelumnya pernah menegaskan hal ini. Hajrudin pun menimpali bahwa meskipun penting untuk menghentikan ambisi pemerintahan dunia, mereka tetap harus memikirkan cara meminimalkan kerusakan Elbaf yang terjadi. Dunia matahari yang dibangun di atas cabang-cabang pohon Adam sangatlah rentan. Jika kehancuran besar terjadi, maka dampaknya bisa merusak dunia dalam skala mengerikan pula. Gaban menyetujui, namun menyadari bahwa kerusakan tidak bisa sepenuhnya dihindari. Terlebih saat ini Im Sama, pemimpin tertinggi dunia, telah merasui tubuh Gunko dan berada langsung di Elbafnya. Jika terjadi pertarungan, skalanya akan masif dan melampaui imajinasi siapapun kan. Karena itu satu-satunya pilihan adalah memenangkan pertarungan dahulu. Setelahnya barulah mereka memikirkan pemulihan. Namun ya, sebelum semua itu terjadi, evakuasi warga sipil menjadi prioritas utama. Mereka tak ingin rakyat Elbaf menjadi korban dalam perang besar sekarang ini. Chopper pun langsung bertanya, kenapa sosok sekuat dan setinggi Im Sama harus turun tangan secara langsung? Bukankah sebelumnya ia telah mengutus para anak buahnya? Gaban pun memberikan jawaban mengejutkan. Im Sama tampaknya marah besar karena para kesatria suci terlalu lambat. Gaban menduga situasi di luar Elbaf sudah memanas hebatnya hingga ngebuat Im Sama turun tangan sendiri memastikan kekuatan tempur raksasa segera untuk dikuasai. Lalu ya, Gaban tuh mengungkapkan rahasia mengejutkan soal waktu di Elbaf. Ternyata waktu di sana mengalir berbeda dengan dunia luar loh. Ia menyadarinya ketika membandingkan waktunya dengan saat mereka mandi di air panas bersama kala itu. Gaban merasa baru 3 tahun berlalu, tapi Sam mengatakan sudah lebih dari 10 tahun sejak terakhir mereka mandi bersama. Perbedaan waktu ini ngebuat semua orang terkejut, termasuk Luffy dan Chopper yang baru sadar berapa lama sebenarnya mereka sudah berada di Elbafnya ini. Loki, Hajrudin dan Gerd sebagai warga asli Elbaf sudah tahu soal ini karena pengalaman mereka di dunia luar. Luffy lalu penasaran dan mulai menanyakan tentang Shanks karena Gaban sebelumnya menyebutkan nama si rambut merah kan.
Gaban pun menceritakan masa lalu Sang saat berada di kapal Roger. Ia mengungkapkan bahwa Sang tidak ikut ke Laughdale karena lebih memilih menjaga temannya Bucky yang sedikit sakit kala itu. Bagi Luffy itu adalah bukti kesetiaan luar biasa. Tapi sayangnya ya, sebenarnya di sini respon Luffy itu ngebuat Loki juga cemberut. Ia tidak suka Sang sebab 6 tahun lalu Sang pernah mengalahkannya. Namun setelah melihat semangat Luffy, Loki akhirnya bisa memakluminya di sana. Ia mengakui bahwa ketika idolanya dibicarakan, seseorang pasti akan sangatlah antusias. Loki bakal menyebut idolanya sendiri Rock Disebek. Jelas mendengarkan nama itu, Gaban langsung tegang nih. Ia bertanya dengan nada mencibir, apakah Loki tahu siapa sebenarnya Rock Disebek? Loki menjawab dengan yakin bahwa Rox adalah bajak laut legendaris. Bahkan dulu Loki kecil pernah bertemu Rox saat datang ke Elbaf dan ingin bergabung dengan kru Rox sendiri, namun ditolak dan malah dihajar olehnya. Gaban lalu memutuskan untuk menceritakan siapa sebenarnya Rock Disebek. Akhirnya keadaan ini menjadi semakin seru lagi. Nah, di sini muncullah kilas balik saat kru Roger baru terbentuk ya. Di masa itu, nama Rock selalu muncul dalam berita sebagai sumber kehancuran di mana-mana. Kekuatannya begitu besar mengerikan sampai-sampai dunia menyebut masanya sebagai era bajak laut Rocks. Kru mereka telah menghancurkan banyak negeri, mengalahkan armada laut, membuat kekacauan di setiap tempat mereka singgahi. Di antara mereka, Rock lah yang paling menakutkan. Di saat itu, Roger suatu saat ketika ngebaca berita tentang Rox berkata bahwa suatu hari nanti dia sendiri yang akan mengakhiri era tersebut. Para kru termasuk Riley dan Gaban menjadi bersemangat. Namun Riley mengingatkan pertarungan melawan kelompok Rox tidak akan biasa. Pasti ada kejutan yang tidak bisa untuk diprediksi. Dan benar saja terjadi insiden God Valley. Roger harus beraliansi dengan Gap untuk menghadapi Rox sendiri. Tanpa aliansi itu tak terbayangkan seberapa banyak kehancuran lagi yang bisa terjadi. Kilas balik pun berakhir. Gaban menjelaskan pada Loki, ya Rox memang kuat, tapi ia menggunakan kekuatannya untuk ngebuat kekacauan. Namun bukannya gentar, Loki justru semakin kagum. Ia tetap memandang Rox sebagai idola, bahkan lebih hebat daripada Roger loh. Hajrin yang kesal menyindir bahwa memang orang berkelakuan buruk biasanya mengidolakan sosok yang kelakuan sama buruknya. Pertengkaran pun terjadi di antara mereka lagi, antara kakak dan juga adik itu. Sementara itu jauh dari Elbaf, suasana di Marijoa pun semakin panas. Seorang pelayan Im Sama menjaga tubuh asli Im Sama yang tertidur, sementara kesadaran tengah merasui tubuh Gunko di Elbafnya. Lewat telepati, Im Sama menghubungi pelayannya dan memerintahkan agar semua orang yang penting di Marijoa dijaga dengan ketat, seperti senjata kuno Uranus, ruangan beku itu, harta nasional, dan tentu saja tahta yang kosong. Lalu Im Sama juga menghubungi Garling yang tengah bertarung melawan Dragon. Dragon yang menyadari telepati itu berkata lantang bahwa tak lama lagi dirinya akan mengacaukan Marijoa dan ngebongkar identitas sejati Im Sama ke seluruh penjuru dunia. Imu yang mendengar langsung lewat indera Garling pun murka. Dia memerintahkan Garling untuk membuka Dragon secepatnya dengan segala cara yang bisa dilakukan. Garling meminta izin menggunakan seluruh kekuatannya, bahkan jika itu berarti sebagian wilayah Marijoa akan hancur porak-poranda. Im Sama jelas mengizinkannya asalkan ruang-ruangan inti tetaplah aman. Maka pertarungan epik antara Garling dan juga Dragon meledak nih, mengeluarkan seluruh kemampuan mereka, saling mengadu haki tingkat tinggi hingga langit pun menggelap seolah menyambut badai dan super haki terjadi di tempat itu. Selain itu ya nakama, di tengah medan pertarungan yang mulai berguncang itu, aura dari dua kekuatan besar saling bertubrukan. Garland Garling yang kini tengah mendapati izin menggunakan kekuatan penuhnya melepaskan tekanan haki luar biasa yang membuat tanah di sekitar retak. Sementara Dragon, pemimpin pasukan revolusioner, balas menggunakan haki yang tak kalah dahsyatnya, ngebuat para pengamat dari kejauhan merinding ketakutan hanya karena terkena getarannya saja. Duel mereka tak hanya mempengaruhi fisik tapi juga menghentak langit nih. Petir menyambar, angin bertiup kencang itu, dan ledakan-ledakan terjadi satu demi satu. Para pelayan kerajaan hanya bisa bersembunyi dan berdoa agar bangunan-bangunan penting Marijoa tak ikut runtuh pula. Mereka tahu pertarungan itu adalah pertarungan besar antara dua kutub yang bertolak belakang. Satu berusaha menjaga kediktatoran yang telah berkuasa selama berabad-abad, satunya lagi berusaha meruntuhkannya demi dunia yang lebih bebas dan adil. Di saat pertarungan epik itu berlangsung, Imu tetap memantau segala melalui koneksi telepatinya. Matanya melihat dari tubuh Garling, telinganya mendengar dari suara-suara pertempuran yang membara di seluruh penjuru tempat suci. Ia tak bisa menyembunyikan kemarahannya. Bagaimana mungkin orang seperti Dragon berani berkata akan ngebuka eksistensinya ke dunia? Jika itu terjadi, seluruh sistem yang telah ia bangun selama ini akan hancur seperti istana pasir dihantam ombaknya. Nah, dibalik semua itu ya, Dragon tak hanya mengandalkan kekuatan sebenarnya. Ia tahu betul bagaimana memanfaatkan momentum.
Di saat Garling fokus pada pertarungan fisik, Dragon perlahan-lahan melancarkan rencananya mengirim sinyal ke unit-unit pasukan revolusioner yang tersebar ke berbagai titik Marijua. Ada yang menyusup ke ruangan beku, ada pula yang mencoba masuk ke ruangan harta nasional, dan satu kelompok khusus ditugaskan mencari tahta kosong, tahta simbol kekuatan sejati dunia itu sendiri. Im sama jelas sadar akan hal itu ya. Ia langsung memberikan perintah baru kepada Gorosei lain untuk segera bertindak. Muncullah San Ethan Baron, Nazjuro itu sendiri, dan Saint Saber Jupiter, dua Gorosei yang kini memimpin unit perlindungan ruangan-ruangan sakral tersebut. Mereka mulai menggunakan kekuatan buah iblis mereka yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya. Nazjuro berubah menjadi siluman bertaring besar yang melesat seperti kilat, sedangkan Jupiter menciptakan kabut hitam pekat menutupi seluruh area harta nasional. Lagi-lagi adegan seperti Egghead kala itu nih. Sementara itu ya, kembali ke Elbaf dulu. Gaban dan yang lainnya belum mengetahui apa yang terjadi di Marijua, namun firasat buruk mulai menghampiri mereka nih. Luffy merasa seolah-olah langit pun turut menangis, seperti merasakan bahwa dunia tengah berada di ambang perubahan besar. Chopper merinding ketika melihat kilatan cahaya petir jauh di kejauhan. Loki yang biasanya penuh semangat kini tampak termenung nih. Gaban lalu berkata bahwa semua ini mungkin adalah bagian dari rencana besar yang telah dimulai sejak lama. Ia menyebut nama-nama lama, Roger, Rox, bahkan Joy Boy, dan mengatakan bahwa pertarungan ini bukan sekedar perebutan kekuatan aja, tapi perebutan takdir dunia One Piece yang tengah berada di titik-titik sejarah krusialnya. Luffy yang menatap ke langit dengan mata penuh semangat, ia tidak sebenarnya memahami apa itu Joy Boy dan juga tahta kosong. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia harus melindungi teman-temannya dan jika perlu dunia ini. Lalu mengepakkan tangan dan berkata dengan lantang, kalau semua orang kuat sudah bertarung, berarti giliran kita untuk ngebuat sejarah itu. Nah, ini akan menjadi penggambaran seru jika semuanya kejadian. Jadi kalau mau disimpulkan dalam dua paragraf di sini ya, pertarungan dua kutub besar antara pemerintahan dunia dan juga revolusioner kini tak lagi sekedar konflik ideologi, telah mencapai perebutan atas simbol dan kekuasaan sejati. Dari Elbaf hingga Marijua, para tokoh terkuat mulai menampakkan taring mereka. Im sama tak lagi bersemi di balik layar, Dragon pun tak lagi hanya bersuara lewat bisikan. Mereka akhirnya berhadapan, dan meski lewat jalur telepati, ini menjadi sinyal kuat bahwa rahasia besar yang disembunyikan selama berabad-abad akan segera terbuka. Sebelum dunia sampai pada pengungkapan besar itu, pertarungan itu akan mengorbankan banyak hal, kota-kota, sejarah, mungkin bahkan nyawa para legenda. Yang pasti, jika kekuatan Elbaf benar-benar jatuh ke tangan yang salah, kehancuran bukan hanya prediksi, tapi kenyataan pula ya nakama. Maka pertanyaan kini bukan lagi siapa yang terkuat, tapi siapa yang siap mengubah dunia meski harus menghancurkan tatanan lama sepenuhnya. Kalian sepakat dengan bagaimana penggambaran ini? Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.